Selamat datang lagi di kelas matematika. Selamat belajar ya. Jadi, pada pertemuan hari ini kalian akan belajar menyusun model matematika dari suatu permasalahan. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Oke. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu memperoleh pengalaman belajar. 1. Mengidentifikasi kuantitas-kuantitas dan hubungan diantaranya dalam masalah kontekstual dan merumuskan program linier 2 variabel yang sesuai. Kemudian menggunakan ide-ide matematika untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Ketiga, menafsirkan dan mengevaluasi daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang keempat, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Yang kelima, mengkomunikasikan proses dan hasil pemecahan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Oke, jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mencari daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel, mencari penyelesaian daerah penyelesaian dari sistem persamaan linier 2 variabel, kemudian belajar juga menyusun suatu sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dari suatu daerah penyelesaian. Kali ini kita akan masuk ke poin inti dari program linier. Jadi di bahasan program linier ini, di pertemuan kali ini khusus kalian akan belajar belajar merumuskan dari suatu pernyataan agar bisa dalam bentuk model matematika, kayak gitu. Nah, saya awali dengan suatu cerita. Jadi ada seorang perempuan bernama Bu Aida. Dia adalah seorang pengusaha konveksi. Ia berencana membuat pakaian dengan kombinasi kain polos dan kain batik. Ia akan membuat 2 model pakaian pria dan wanita. Pakaian pria membutuhkan 1,4 meter kuadrat kain polos dan 0,1 meter kuadrat kain batik. Pakaian wanita membutuhkan 1,8 meter kuadrat kain polos dan 0,2 meter kuadrat kain batik. Jika Bu Aida memiliki persediaan kain polos 168 meter kuadrat dan kain batik 20 meter kuadrat, ini yang diminta kalian menentukan berapa jumlah pakaian yang paling banyak dapat dibuat Bu Aida. Yang kedua, bisa juga jika diketahui harga jual pakaian pria itu 100.000 per potong dan pakaian wanita 125.000 per potong, berapa pendapatan maksimum Bu Aida dari penjualan kedua model pakaian tersebut? Jadi kalau kalian menemukan permasalahan yang seperti ini, pertanyaannya salah satu dari ini juga bisa, itu bisa diselesaikan dengan program linier ini. Jadi di program linier ini kalian akan belajar mencari suatu penyelesaian yang menyebabkan masalah itu selesai dengan kondisi optimum, kayak gitu. Nah, ini kalau kalian terjemahkan ke dalam model matematika, ini kalimat-kalimat ini itu akan jadi model matematika. Nah, selanjutnya tinggal menyelesaikan model matematika yang telah terbentuk. Bagaimana caranya? Itu nanti cara menyelesaikan model matematika itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan hari ini kita akan belajar membuat kalimat matematika dari sini. Nih. Oke. Nah. Oke. Jadi nih beberapa permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari seringkali dapat diterjemahkan ke dalam bahasa matematika menjadi model matematika. Nah, kayak yang tadi itu, kalau ditanya optimasi atau minimum gitu, atau maksimum dari sesuatu, itu bisa selesai dengan program linier. Tapi kalau mencari nilai maksimum yang kalian peroleh, sementara kalian nggak pernah ngisi daftar hadir, itu nggak bisa sih diselesaikan dengan program linier ya. Oke, jadi langkah-langkah membuat model matematika itu ada 4.
Yang pertama, kalian bisa menuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Yang kedua, buatlah pemisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel. Misalnya mau pakai X dan Y boleh, mau pakai A dan B boleh, mau pakai M dan N boleh, bebas variabelnya, sesuka hati kalian. Dan Ibu akan menggunakan variabel X dan Y. Yang ketiga, kalian harus membuat sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui. Yang keempat, ini menentukan fungsi sasaran atau fungsi objektif, yaitu fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Itu juga kalau ada di soal. Yang mana nanti kita akan belajar mencarinya. Kemudian, ini kan ada 4 langkah. Kalau kamu mau skip ke langkah pertama ini, jadi langkah pertama ini tidak dilalui juga bisa. Bagaimana caranya nanti di selanjutnya? Itu akan ada caranya kayak gitu. Kalau mau pakai tabel juga bisa banget. Oke, nanti kita lihat contohnya. Oke, contohnya nih ada Rina gitu, mempunyai 1,6 kg tepung beras dan 2,4 kg tepung terigu untuk membuat kue jenis A dan B. Kemudian setiap kue A memerlukan 160 gram tepung beras dan 200 gram tepung terigu. Setiap kue B memerlukan 120 gram tepung beras dan 300 gram tepung terigu. Jika banyak kue A dimisalkan X dan banyak kue B dimisalkan Y, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Oke, jadi langkah pertama, mana dia? Langkah pertama, kita akan membuat tabel. Di soal dibilang, ini kan udah ada nih di soal ketentuannya, kalian tinggal masukin aja ke tabelnya. Ini jadinya bahannya itu ada 2 kan, ada tepung beras dan tepung terigu. Kemudian jenis kuenya ada 2 juga, kue A dan kue B. Kemudian ada jumlah atau banyaknya tepung terigu dan tepung beras yang tersedia. Kayak gitu nih. Ini tabelnya boleh kalian otak-atik gitu. Nanti kalian bisa cari bisa tanya sama Uncle Google gitu. Ada banyak model tabelnya. Ini baru contoh aja. Kalian mau pakai model tabel yang gimana aja bebas. Oke. Nah, tadi sudah dibilang kalau kita misalkan X dan Y sebagai 2 variabel yang hendak dihitung nilainya, di mana X itu mewakili banyak kue A serta Y itu mewakili banyak kue B. Nah, setiap kue A dan kue B itu masing-masing, kue A itu memerlukan 160 gram tepung beras dan kue B itu memerlukan 120 gram tepung beras. Nah, tepung beras yang tersedia itu hanya 1.600 gram. Kayak gitu. Nah, kalau tadi kan X itu menyatakan banyaknya kue A. Jadi, X kali 160, jadi setiap X kue A itu memerlukan X kali 160 gram. Dan Y kue B itu memerlukan Y kali 120 gram tepung beras. Sehingga banyak tepung beras yang diperlukan untuk membuat X kue A dan Y kue B adalah 160X ditambah 120Y gram. Nah, karena tepung beras yang tersedia itu hanya 1.600 gram, jadi pertidaksamaannya tidak boleh melebihi 1.600 gram. Jadi ini kalian perlu menggunakan logika kalian. Nggak bisa gitu, ini pakai kayak tandanya lebih dari deh atau kurang dari. Kalian harus pakai logika. Kalau misalkan aja ya bayangin, kamu cuma punya tepung 1.600 gram. Kan nggak mungkin gitu kamu bikin kuenya pakai lebih dari 1.600 tepung beras. Nanti kamu harus pergi ke warung lagi beli, gitu aja logikanya ya. Nah, maka nih kan tidak boleh melebihi 1.600 gram. Jadi tandanya harus kurang dari sama dengan. Seperti ini. Nih 160X ditambah 120Y kurang dari sama dengan 1.600. Kayak gitu. Dengan X dan Y itu adalah bilangan bulat karena menyatakan banyak kue.
Kan nggak mungkin ya kuenya itu tiba-tiba jadi cuma 1/4 atau jadi setengah, kan nggak lucu. Gimana caranya mau jual? Kayak gitu lagi logikanya. Makanya X dan Y itu harus bilangan bulat. Nah, kalau kalian dibilang maksimum gitu, kata kuncinya ada dibilang banyak tepung beras yang digunakan maksimum 1.600, itu sama artinya dengan tidak boleh melebihi. Jadi maksimum, tidak boleh melebihi, terbatas hanya, tersedia hanya, itu sudah pasti pakai kurang dari sama dengan. Ini ya yang namanya kurang dari sama dengan, atau kalian sering sebut sebagai lebih kecil gitu, lebih kecil sama dengan gitu, padahal harusnya kurang dari sama dengan. Nah, kemudian setiap kue A dan kue B itu masing-masing memerlukan 200 gram tepung terigu dan 300 gram tepung terigu. Nih. Nah, setiap untuk membuat X kue A itu memerlukan X kali 200 gram dan Y kue B memerlukan Y kali 300 gram tepung terigu. Sehingga banyaknya tepung terigu yang diperlukan untuk membuat X kue A dan Y kue B adalah 200X ditambah 300 Y gram. Di sini, di soal ini gitu, di sana juga bisa sih, tapi ini di soal ini sudah dinyatakan tepung terigu yang tersedia hanya 2.400. Maka kalau kayak gitu keterangannya, jadi kan nggak boleh pakai lebih dari 2.400 tepung terigu, maka tanda pertidaksamaannya juga kurang dari sama dengan. Nah, kalau gitu pertanyaannya saya, Bu, kapan kira-kira pakai tanda lebih dari atau lebih besar dari sama dengan itu? Nah, kalau di kalimatnya itu ada keterangan sekurang-kurangnya atau minimum gitu. Kalian harus pakai tanda lebih dari sama dengan. Kayak gitu ya. Oke, itu dicatat ya. Sehingga dari bagian tepung terigu ini kita peroleh pertidaksamaannya 200X ditambah 300Y kurang dari sama dengan 2.400. Kayak gitu. Nah, balik lagi ke konsep kue. Tidak ada yang namanya banyak kue itu dalam bentuk negatif. Jadi kalau negatif dia imajiner ya, tidak nyata nanti jadinya. Makanya di sini kita buat syarat X itu lebih dari sama dengan 0, Y juga harus lebih dari sama dengan 0. Kayak gitu. Oke? Atau jangan-jangan kalian berpikir, kue A harus lebih banyak dari bikin aja semua kue A gitu. Karena tepungnya lebih sedikit dipakai masing-masing gitu. Nah, nanti kita akan lihat apakah kuantitas yang sedikit itu selalu menyebabkan lebih untung atau lebih banyak. Oke, itu di pertemuan selanjutnya juga. Nanti kalian akan tahu bahwa less is more, more is less. Itu berlaku di sini, oke? Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini ada sebuah pengembang gitu, developer. Akhirnya ya para lelaki gitu mendapat ruang di pertemuan hari ini setelah tadi perempuan terus. Oke, maaf ya tidak bermaksud rasis. Cuma tiba-tiba aja susah mencari contoh yang ada lelakinya. Ini biasanya dikerjakan oleh lelaki tapi perempuan juga bisa sih. Oke, ini ada sebuah pengembang atau developer perumahan, dia merencanakan membangun rumah tipe A dan tipe B. Nih, siapa nih yang mau jadi arsitek? Perhatiin banget ini. Setiap unit rumah tipe A memerlukan lahan 100 meter kuadrat dan setiap rumah tipe B memerlukan lahan 150 meter kuadrat. Lahan yang tersedia hanya 2 hektar. Rumah tipe A dapat memberikan keuntungan 8 juta rupiah per unit dan rumah tipe B memberikan keuntungan 10 juta per unit. Nah, ini ingat-ingat lagi konsep untung itu gimana? Ketika harga jual lebih dari biaya pembuatan atau biaya total, atau kalau di secara aritmatika matematika yang sederhana itu adalah untung itu ketika harga jual lebih dari harga beli, kayak gitu. Kalian kayak lebih paham konsep itu ketimbang saya.
Nah, pengembang hanya mampu membangun 150 unit rumah. Pengembang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nyatakan masalah tersebut dalam model matematika. Oke, karena kalian anak IPS gitu, kita akan banyak mengerjakan soal-soal seperti ini. Membahas keuntungan, biaya minimum, yang kayak gitu. Kayaknya kalian bakalan super excited kalau soalnya kayak gitu ya. Atau malah jadi lebih pusing. We will see. Oke, penyelesaiannya. Jadi ini adalah cara menyelesaikan tanpa membuat tabel. Jadi kalau kalian pusing bikin tabel, skip aja pakai cara ini. Jadi caranya yang pertama, kita misalkan di sini lagi-lagi saya pakai X. Kalau kalian mau pakai variabel lain, monggo. Misalkan X itu adalah banyak rumah tipe A yang harus dibangun. Kemudian Y itu adalah banyak rumah tipe B yang harus dibangun. Pengembang hanya mampu membangun 150 unit rumah sehingga pertidaksamaannya menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 150. Jadi banyak rumah tipe A ditambah banyak rumah tipe B itu dia kan dari bilang hanya mampu. It means dia maksimal bikin bangunan 150 unit. Makanya tandanya kurang dari sama dengan. Oke? Yang kedua nih ada kalimat tadi, setiap unit rumah tipe A memerlukan lahan 100 meter kuadrat dan setiap unit rumah tipe B memerlukan 150 meter kuadrat. Dengan lahan yang tersedia hanya 2 hektar. Kayak yang bingung, lupa gitu. 2 hektar itu berapa meter kuadrat sih, Bu? Meter persegi. Itu jadi 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter kuadrat. Oke? Nah, jadi pertidaksamaannya kita peroleh 100X ditambah 150Y kurang dari sama dengan 20.000. Nah, bentuk ini boleh kalian sederhanain. Sama-sama kalian bagi 50, kalian akan peroleh 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 400. Oke, selanjutnya ini kan bikin rumah ya. Rumah itu harus nyata, bisa kita lihat. Jadi nilai X dan Y-nya tidak boleh negatif. Sehingga kita harus nyatakan X itu lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, rumah tipe A itu dapat memberikan keuntungan 8 juta per unit. Rumah tipe B keuntungannya 10 juta per unit. Dan pengembang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kalau udah ada keterangan keuntungan sebesar-besarnya itu nanti masuk ke fungsi objektif. Karena yang ditanya di sini, ini ada dikasih tahu keuntungan rumah tipe A, rumah tipe B. Terus dibilang pengembangnya ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kalau sudah ada harapan, sudah ada sasaran yang hendak dituju, itu kamu masukin aja ke fungsi objektifnya. Jadi bikin fungsi objektifnya, kalian buat nih, karena dibilang keuntungan sebesar-besarnya, maka itu berarti kamu memaksimumkan. Kalau dibilang misalnya ya, agar biaya seminimum mungkin, itu baru pakai konsep meminimumkan kayak gitu. Kemudian nih tadi kan kita pakai variabelnya X dan Y, maka fungsi objektifnya juga harus dalam variabel X dan Y. Maka yang dimaksimumkan itu adalah Fx, Y sama dengan 8X ditambah 10Y. Ini dalam jutaan rupiah ya, karena di sini keuntungannya dalam juta. Kayak gitu. Oke, itu saja untuk video hari ini. Good news for you, today isn't a text. Kita akan melakukan diskusi di grup WhatsApp kita dan it will be fun. Semoga kalian juga merasa senang gitu dengan diskusi hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.